Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Arif Setiawan Teacher. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang tugas dari CGP, yaitu koneksi antar materi yang ada di modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan pendamping yang pertama yaitu Ibu Rahmawati sebagai fasilitator dan Ibu Eli Lestari sebagai pengajar praktik. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara untuk motivasi internal yang lain, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kemudian menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir kelima adalah manajer. Posisi kontrol yang terbaik berada di nomor 5, yaitu manajer. Di posisi manajer ini, guru membuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Penerapan segitiga restitusi. Peran guru sebagai manajer akan melaksanakan tahapan segitiga restitusi yang terdiri dari yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang tiga adalah menanyakan keyakinan. Dan dari ketiga itu bertujuan untuk menghasilkan murid yang cerdas dan mandiri. Kaitan budaya positif dengan modul sebelumnya. Yang pertama, budaya positif. Menurut filosofi Ki Hadarjiwantoro, menurut nilai peran guru penggerak dan visi guru penggerak yang bertujuan untuk menciptakan profil belajar Pancasila. Kaitan antar materi yang pertama yaitu budaya positif dengan filosofi KHD. Kegiatan budaya positif di sekolah akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, menuntun tumbuh
kekuatan kodrat yang ada pada murid. Terus kaitan antar materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Budaya positif juga bisa terwujud melalui kolaborasi dari semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalani bersama. Yang selanjutnya antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mencapainya perlu dibuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil belajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4 budaya positif? Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan, yang merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas merupakan kesepakatan yang dibuat oleh semua warga sekolah. Kesepakatan dibuat oleh guru dan murid. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi merupakan upaya untuk mendisiplinkan murid. Yang selanjutnya, posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Sementara untuk seketika restitusi itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik buat Anda di luar dugaan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Hukum tidak akan menyelesaikan masalah, walau dalam waktu singkat diyakini memiliki hasil, namun bisa memberikan efek bagi kehidupan di masa depan. Disiplin positif dan nilai kebajikan, pemberian penghargaan pada murid dapat memberikan dampak negatif apabila guru melakukannya secara berlebihan yang membuat murid merasa lebih tinggi dari teman-temannya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif baik di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir yang pertama harus ada kesepakatan bersama murid dalam merencanakan pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah atau kelas. Peran aktif murid dalam melaksanakan budaya positif dengan harapan nilai karakter positif melekat pada diri murid. Terus yang selanjutnya adalah perubahan posisi kontrol yang tadinya pemantau dan pembuat rasa bersalah akan saya ubah menjadi posisi manajer, di mana tahapan seketika restitusi digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Yang pertama, pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah adalah ketika ada anak yang melakukan pelanggaran dan saya memposisikan sebagai manajer. Anak tersebut tetap memilih melakukan pelanggaran. Akhirnya budaya positif yang sudah ada semakin dilanggar. Yang kedua, pada intinya guru sudah merasa nyaman dalam posisi kontrol dan sebagai pembuat rasa bersalah, juga sebagai penghukum karena dianggap paling efektif untuk mendisiplinkan murid. Kemudian bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya memposisikan diri sebagai manajer adalah merasa tertantang. Murid yang memilih dan menentukan cara menyelesaikan sendiri masalah yang dibuatnya tersebut dan akan membuat mereka berpikir bahwa kesalahan tersebut ternyata bisa merugikan diri sendiri dan bahkan berdampak negatif bagi orang lain.
Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik dalam penerapan posisi kontrol guru sebagai manajer adalah guru memposisikan diri sebagai pemantau dan teman, sehingga murid lebih nyaman dengan guru dan bisa menentukan penyelesaian masalahnya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Peningkatan budaya positif melalui keyakinan kelas juga sangat efektif karena semua berpihak pada murid. Hal yang perlu diperbaiki adalah guru memposisikan sebagai manajer karena awalnya sudah terbiasa dengan membuat rasa bersalah dan menghukum. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol dan pembuat rasa bersalah adalah yang sering saya pakai. Perasaan saya saat itu adalah merasa benar karena dianggap paling efektif untuk membuat murid lebih disiplin. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi manajer dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya sekarang lebih nyaman dan bangga karena murid bisa menyelesaikan cara penyelesaian masalah sesuai keinginan mereka. Perbedaannya, murid lebih bertanggung jawab dibanding pada saat saya memposisikan diri sebagai penghukum maupun pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya, yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari model ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, yaitu ketika menghadapi permasalahan murid. Saya mempraktekkan tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Tahap menanyakan keyakinan belum dilaksanakan karena biasanya anak langsung diberi penyelesaian permasalahan tanpa menanyakan pendapat dulu ke murid sehingga keputusan ada di tangan. Nomor 8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Hal-hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah adanya kolaborasi atau kerjasama antar semua warga sekolah dan stakeholder, sarana dan prasarana yang memadai, serta anggaran atau pembiayaan yang akan digunakan dalam pengimplementasian budaya positif yang ada di sekolah. Yang selanjutnya adalah rancangan tindakan aksi nyata dari modul 1.4 ini. Nah, ini adalah bentuk rancangan tindakan untuk aksi nyata tentang latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan, serta dukungan yang dibutuhkan. Nah, rancangan tindakan untuk aksi nyata ini di modul 1.4 tentang budaya positif, saya membuat judul modul yaitu penerapan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Latar belakang, rancangan tindakan ini dibuat untuk melakukan perubahan praktik disiplin dengan budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila di kelas. Tujuannya untuk mendisiplinkan murid dalam budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila dengan pembiasaan sehari-hari yang dilakukan dan diterapkan di kelas.
Untuk tolak ukurnya, guru-guru saling berkolaborasi dalam penerapan disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila. Murid-murid dan guru mulai menunjukkan disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila dan keyakinan sekolah atau kelas. Murid-murid terlibat aktif dalam mewujudkan disiplin positif. Ada perubahan karakter dan perilaku sesuai kesepakatan kelas, serta suasana kelas yang menyenangkan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama adalah mensosialisasikan budaya positif dan kesepakatan kelas atau sekolah kepada rekan sejawat di sekolah. Yang selanjutnya yang kedua yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas. Yang ketiga kemudian menentukan waktu pelaksanaan. Selanjutnya pelaksanaan. Yang pertama sosialisasi tentang budaya positif dan kesepakatan kelas. Yang kedua koordinasi dan kolaborasi dengan wali kelas untuk melaksanakan kesepakatan kelas. Yang ketiga, menjelaskan tentang kesepakatan kelas dan teknik pelaksanaannya. Yang keempat, guru-guru dan masing-masing murid menuliskan kesepakatan kelas di kertas, lalu ditempel di papan tulis. Yang kelima, guru-guru dan seluruh murid menyepakati nilai-nilai kebajikan pada kesepakatan kelas yang sudah ditentukan bersama. Guru mengontrol pelaksanaan kesepakatan kelas. Yang selanjutnya tentang evaluasi, yaitu membuat evaluasi pelaksanaan mingguan, meminta saran atau masukan pada rekan sejawat dan orang tua murid terkait perilaku murid setelah penerapan kesepakatan kelas. Yang selanjutnya melakukan refleksi dan tindakan perbaikan. Sementara dukungan yang dibutuhkan, bahan dan alat. Yang pertama yaitu video, sticky note, poster, laptop, HP, dan infocus. Yang kedua rekan sejawat, kolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Yang ketiga murid sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi dengan guru untuk menentukan kesepakatan kelas. Yang keempat orang tua untuk melanjutkan pembiasaan budaya positif di rumah. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.